Saya akan menjelaskan bagaimana menggali alasan dibalik pemungutan suara ulang, di mana pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan yang damai merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Salah satu tahap krusial dalam pemilihan dan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara ulang. Tahapan ini menjadi penentu bagi masa depan politik peserta pemilu, dan disinilah profesional serta integritas penyelenggara pemilu diuji. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemungutan suara ulang dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam atau kerusuhan, pasal 372 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang pemilu, menetapkan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi bencana alam atau kerusuhan yang menghasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan integritas dan keandalan proses pemilu. Lebih lanjut, ayat 2 menjelaskan kondisi-kondisi yang mewajibkan pemungutan suara di TPS untuk diulang, yaitu 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus seperti menandatangani atau menuliskan informasi pada surat suara yang sudah digunakan. Ini dapat merusak kerahasiaan dan keadilan pemungutan suara. Perusakan lebih dari satu surat-surat oleh petugas KPPS, itu nomor 3. Kemudian 4 adalah pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan melakukan pencoblosan. Jadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang pemilu mengatur batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yang harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kecepatan dan keefektifan dalam menanggapi sesuatu yang memerlukan pemungutan suara ulang. Berikut pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang, yaitu bencana alam dan kerusuhan, di mana keadaan wajib diulang. Pemungutan suara diulang jika ada kondisi berikut. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang. B. Petugas meminta pemilih untuk memberikan tanda, menandatangani atau menuliskan informasi pada surat suara yang telah digunakan. Kemudian C. Perusakan lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh petugas KPPS. Dan D. Pemilih yang tidak memiliki KTPL atau surat keterangan tidak terdaftar DPT dan DP tidak seharusnya memberikan suara. Sedangkan ketiga adalah pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali. Pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di satu TPS maupun TPS yang berbeda. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Purworejo pada pemilu 2024 dilaksanakan di TPS 5 di Samaron, Kecamatan Luano, karena adanya peristiwa 2 pemilih diberikan kesempatan mengunduh pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS 05 di Samaron. Mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut dan berasal dari Kabupaten Sragen. Dasar hukum untuk melaksanakan PS tersebut mengacu pada pasal 372 ayat 2 huruf D, berarti 372 ayat 2 tadi huruf D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024. Pelaksanaan PSU menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas demokrasi di daerah tersebut. Bagi PTPS 05 Desa Maron ini, saya ucapkan kepada Saudara Irfan Aji karena memiliki kekuatan mental untuk melakukan PSU dengan berbagai macam tekanan. Meskipun ini bisa menjadikan sebuah evaluasi peran daripada PTPS untuk mengawasi pemilu meskipun dia ad hoc. Karena bahwa proses di TPS itu sangat sakral karena itu adalah menentukan kualitas suara. Kualitas suara itu akan melahirkan kualitas demokrasi. Pada saat pilkada dievaluasi dan kemudian beberapa hal ini harus kita lakukan
pencegahan, yaitu di mana kita jelaskan kepada setiap peningkatan kapasitas atau sosialisasi atau bintek di tingkat Panwascam, PKD dan BTS bahwa sesuai Undang-Undang nomor 5 per Bawaslu nomor 5 PKPU nomor 15 dan 17 dan 18 tentang kampanye, tentang pemungutan suara dan perhitungan suara, PTPS harus ditekankan bahwa dia harus datang tepat pada pukul 7 dan tidak boleh terlambat atau lebih cepat. Kemudian dari mereka harus memoto daftar hadir, kemudian harus disesuaikan antara daftar hadir dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus atau DPTB dan DPK atau pemilih tambahan dan pemilih pindahan dan pemilih tambahan kalau di dalam pilkada. Meskipun ada perbedaan rezim pemilu dan pilkada, bahwa di dalam pilkada ada 2 orang pemilih melakukan menoblos lebih dari 1, tapi kita samakan persepsi untuk Purworejo adalah PSU akan dilakukan jika ada 1 pemilih menoblos lebih dari 1 kali. Hal ini mengantisipasi agar tidak ada persepsi yang berbeda. Artinya bukan bicara daripada outputnya bahwa hasil dari PSU itu tidak merubah suara-suara yang sedemikian, tapi minimal proses ini untuk menertibkan kealpaan. Pastikan bahwa PTPS adalah orang yang datang mencoblos ada dalam daftar hadir dan kalau perlu dicek elektronik, dan kemudian harus menggunakan tinta suara, sehingga pada proses-proses tahapan ini harus sesuai antara daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Hal itu juga harus diperhatikan dulu kapan pemilih khusus atau tambahan dalam pilkada ini memilih antara jam 12 dan hal seperti ini. Proses tahapan-tahapan pemilu dari awal harus pasti bagaimana daftar pemilih berdasarkan PTDH atau daftar pemilih harus dipastikan betul-betul langsung dan tidak ada joki. Kemudian pada saat kampanye juga harus pihak PKD Panwascam juga harus memperhatikan bahwa hal-hal jangan sampai terjadi proses menuju pelanggaran tersistematis, terstruktur, sistemik dan masif. Oleh karena itu harus tertib juga. Pemungutan suara harus setelah selesai pemungutan yang ditentukan di atas jam 1. Setelah itu tidak ada pemilih, dan itu mengurangi diskresi terjadi di PTPS. Hal-hal seperti ini akan mengeliminir terjadinya PSU, sehingga tidak terjadi lagi di Maron. Tetapi apa yang dilakukan oleh PTPS Maron bagi saya adalah sebuah keberanian dan prestasi yang patut kita apresiasi.